Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah fil Qur'anul Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min qablu hudalin nas wa anzalal furqan. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang menjadi tamu Allah dan Rasulnya, pada hari ini kita bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menyatakan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya lagi, sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau dan menyuruh kita semuanya, tentu khususnya bagi diri saya pribadi, mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam atau selamat. Jamaah yang saya hormati, tadi saya sudah membacakan sebuah firman Allah yang saya petik dari surat Ali Imran ayat 4. Di situ Allah menyampaikan informasi kepada kita melalui Rasul. Apa kata Rasul? Min qablu hudalin nasi wa anzalal furqan. Sebelum kami menurunkan petunjuk bagi manusia, terlebih dahulu kami menurunkan Furqan. Jadi Furqan ini duluan Allah turunkan kepada kita. Sebelum kita mengenal Taurat, Zabur, Injil dan Quran, sebelum kita mengenal hadis, qiyas, ijma', mujtahidin dan macam-macam itu. Lalu pertanyaannya, apa itu Furqan? Furqan adalah sesuatu yang mampu membedakan yang baik dan yang benar, yang hak dan batil, yang patut dan yang tidak patut. Itulah Furqan. Lalu apa itu Furqan? Furqan itu kalau secara umum
Kita kenal dia dengan istilah akal. Jadi akal inilah furqan. Akal inilah yang bisa membedakan yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, yang patut dengan yang tidak patut. Sekaligus Allah dan Rasul menginformasikan kepada kita, akal inilah salah satu-satunya alat untuk kita mendeteksi semua persoalan, apakah itu masalah agama, sosial, budaya, politik, ekonomi, macam-macam itu. Akal itu alatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya mengagungkan akal itu, bahkan menyamakan dia dengan agama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, ad-dinu wal aqlu la dinu liman la aqlalah. Agama itu adalah akal. Tidak ada agama bagi diri seseorang kalau akalnya tidak digunakan untuk memikirkan agama tersebut. Jadi kalau kita punya kitab namanya Quran, hadis, qiyas, ijma, mujtahidin, macam-macam itu, tidak bisa kita baca-baca saja. Tidak bisa kita dengar-dengar saja. Tidak bisa seperti itu. Sebagai hamba yang sudah dianugerahkan akal, wajib hukumnya akal kita untuk menalar, akal kita untuk meneliti. Tidak boleh kita ikut-ikut saja, tidak boleh. Kenapa sedemikian? Apalagi masalah agama. Apa yang kita lihat pada Quran, pada hadis, qiyas, ijma, macam-macam itu adalah acuan daripada amalan kita. Kalau tidak kita pelajari terlebih dahulu, bahaya itu. Makanya dikatakan oleh Allah dan Rasul pada kitab Quran, wala taqfu ma laisa laka bi ilmu, inna sam'a wal basyara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Kamu jangan memperkatakan kata, kamu jangan mengikuti sesuatu kalau kamu tidak punya ilmunya di situ. Ini Allah dan Rasul yang menyampaikan kepada kita. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu akan dituntut oleh Allah tentang apa yang kamu lakukan. Nah, dari ayat ini jelas, kalau akal itu wajib hukumnya kita gunakan. Untuk apa? Untuk meneliti segala sesuatu. Dahulu saya punya pengalaman, saudara. Seketika berhadapan dengan sekelompok saudara kita, sesama muslim memang, dari MUI Kota Bengkulu. Seketika diskusi itu berjalan, mereka memberikan suatu pertanyaan yang agak menajam, menusuk. Ya saya balik bertanya sama dia. Oke, kini ganti-gantian kita bertanya. Seketika Allah dan Rasul berkata, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tolong Anda jelaskan kepada saya, kitab yang dimaksud oleh Allah dan Rasul pada ayat itu kitab yang mana? Akhirnya karena beliau itu adalah seorang master luar negeri, banyak membaca kitab dan buku, banyak memahami tafsir, langsung dia jawab, kitab yang dimaksud pada ayat itu adalah kitab itu. Dia menunjuk pada kitab buku ini, saudara. Dia tunjuk kitab itu, kitab mushaf yang hari ini kita pegang itu kitab. Bahkan dia menambahkan pula, seluruh mufasir dunia mengatakan kitab di situ itulah kitab buku itu. Makanya saya jelaskan, itu saudara, kenapa saya pribadi belum berani menggunakan tafsir. Lalu dia balik bertanya, kenapa? Saya jelaskan, setahu saya, maaf, ini akal yang bekerja. Setahu saya, di zaman Nabi itu, setiap suara kata beliau dalam bentuk wahyu, semuanya tertulis di atas tulang-tulang, batu-batu, kayu-kayu, kulit hewan, batu-batu. Waktu itu belum ada jusnya,
Belum ada nama surat, belum ada ayat. Baru 2 tahun setelah Rasulullah wafat, barulah diklasifikasikan, dibentuk. Itu namanya juz, nama surat, ayat. Tapi itu pun masih dalam bentuk lembaran, belum dalam bentuk buku, saya katakan. Kapan berbentuk buku? Yaitu di era Utsman bin Affan, tahun 40 Hijriah. Baru ada buku, dicetak 4 buku. Nah, kalau Anda mengatakan kitab itu adalah buku, itu menyebabkan saya tidak berani memegang tafsir. Jadi saya ceritakan ini kepada saudara-saudara, membayangkan perbedaan orang menggunakan akal dengan orang yang mengikut saja, itulah bedanya. Akhirnya diakui atau tidak, pasti diakui, benar juga. Dalam sejarah Islam tidak ada ceritanya Nabi Muhammad memegang buku, mengajar buku, tidak ada. Beliau tidak bisa baca, beliau tidak bisa tulis. Bagaimana mungkin dia bisa megang buku? Nah, ini salah satu contoh. Kalau memang akal itu berfungsi meneliti. Oleh karena ini sebuah kebenaran yang saya yakini. Mau MUI dia mau apa, saya berani menyampaikan. Ternyata mereka menerima. Kenapa? Memang betul. Di zaman Nabi itu tidak ada juz, tidak ada nama surat, tidak ada ayat. Semua catatan wahyu mati di atas tulang-tulang, batu-batu, kayu-kayu, kulit-kulit hewan. Memang belum ada. Nah, setelah mereka mengakui apa yang saya sampaikan, barulah itu satu kebenaran. Yang namanya kebenaran itu kan harus terbuka, teruji, terukur, diakui. Itu baru kebenaran. Sementara mereka sudah belajar jauh-jauh, mengkaji dalam-dalam, hasilnya itu mengatakan kitab buku ini yang ada pada kitab yang dikatakan Nabi tadi, padahal bukan itu. Nah, ini perbandingan antara kita menggunakan akal dengan mengikut saja. Oleh karena itu jamaah yang saya hormati, mumpung akal ini masih ada, perlu kita gunakan, kita pakai untuk masalah apa saja. Untuk masalah apa saja. Apakah kita berdiskusi dengan masyarakat kita? Akal kita main. Waktu kita mau ngomong dengan masyarakat kita itu, ukur dulu. Kelasnya ini kelas berapa ini? Di atas kita kah? Setaraf kita kah? Atau di bawah kita? Diukur dulu itu. Kenapa seperti itu? Kalau dia di atas kita, keilmuannya, kapasitasnya, nyaman kita berdiskusi dengan dia. Kalau kita keliru, dia luruskan dengan baik dan bijak. Itu kalau dia di atas kita. Kalau setaraf dengan kita, aman kita berdiskusi, nyambung. Yang susah itu adalah kalau orang itu tarafnya di bawah kita. Wah, itu susah. Susahnya di mana? Dia mengartikan suara kata perbuatan kita itu menurut pemikirannya dia. Kalau sudah seperti itu, dialog tidak perlu dilanjutkan. Dialog tidak usah dilanjutkan. Pasti pertengkaran. Nah, kemudian kita kembali, apa itu pertengkaran? Apa itu debat? Sederhana. Pertengkaran adalah kita memaksa orang lain menurut kehendak kita. Orang lain juga memaksa kita menurut kehendak dia. Mana mungkin? Akibatnya tidak dihentikan, terjadilah pertengkaran. Bahkan bisa bangku hantam kalau kita tidak bisa-bisa. Nah, semua konsep yang saya sampaikan ini pada hakikatnya adalah produk-produk akal fikir yang tidak bisa disepelekan. Tidak ada Rasul, tidak ada Nabi, tidak ada kitab kalau akalnya kita tidak ada. Untuk apa Allah menurunkan Rasul, menurunkan kitab kalau akal kita tidak bisa mencerna? Makanya orang-orang yang menerima kitab Quran, orang-orang yang menerima hadis, menerima ceramah-ceramah agama, menerima fatwa-fatwa apapun tanpa akal, kata Allah, tidak banyak seperti keledai membawa kitab. Dia punya kitab banyak, lah berat-berat dengan kitab, tapi dia sendiri tidak tahu apa yang dia bawa. Barakallahu bi wa lakum fil Qur'anil azim.
wa syairil mu'minin wal mu'minat wastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang saya hormati, sebagai penutup daripada khutbah saya ini, saya simpulkan apa yang saya sampaikan tadi. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan akal kepada kita sebelum kita mengenal Quran, hadis, qiyas, ijma ataupun teori-teori apapun. Terlebih dahulu Allah berikan akal. Untuk apa? Mencerna. Oleh karena itu segala sesuatu yang dapat datang kepada kita terlebih dahulu tampung dulu dengan akal kita. Cerna dulu, teliti dulu. Dari mana sumbernya? Apa alasannya? Lihat data-datanya. Itu namanya penelitian. Nanti baru kita simpulkan. Kesimpulan yang kita nyatakan itulah namanya teori. Asumsi, pendapat. Benar dan tidak ini kita uji. Kita sampaikan kepada orang banyak. Apa tanggapan mereka? Mana bantahannya? Kan enak. Ketika mereka menguji, mereka mengukur, dan mereka mengakui, maka benarlah apa yang kita katakan. Itulah kebenaran. Tapi kalau tidak seperti itu, hati-hati. Takutnya sesuatu yang benar menurut kita, hanya menurut kita, tapi belum tentu menurut orang. Itu makanya fitnah itu banyak datang kepada kita, karena kita tidak berani membuka. Baik, kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikal Qudusus Salam, ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, fi hadza zuhri hadarna fadratika, aina hadarna fadratika bizzambina katsira, fadzalika faghfir lana ala dzunubana, faghfir lana ala dzunubana, faghfir lana ala dzunubana. Ya Allah, fi hadza zuhri hadarna fadratika, aina hadarna fadratika bizzambina katsira, fadzalika faghfir lana ala dzunubana, faghfir lana ala dzunubana, faghfir lana ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana syaghira. Allahumma firil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tamati minal bala'i dunya balil akhirah, azabi dunya zabil akhirah, fitnati dunya fitnatil akhirah, ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna la haula wala quwata illa billahi alil azim. Rabbana wa taqabbal minas salatana wa siyamana wa taqasu anna wa tadaru anna wa zikrina wa qul umalina innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa itazil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.